Asam urat kambuh lagi, padahal sudah tidak makan jeroan, ini penyebab tersembunyinya. Bapak Ibu sudah bertahun-tahun pantang makan jeroan dan melinjo, tapi tiba-tiba jempol kaki kembali bengkak, merah, dan nyeri seperti ditusuk jarum. Jangan bingung, karena ada penyebab tersembunyi yang diam-diam membuat kristal asam urat menumpuk di sendi Anda. Akibatnya sendi bisa berubah bentuk jika terus dibiarkan. Tapi tenang, rasa sakit menyiksa itu bisa diredakan dengan cepat. Cuma pakai rebusan daun sirsak dan daun tempuyung. Secara medis paduan dua daun ini adalah pelarut kristal asam urat paling kuat untuk membersihkan sendi. Bapak Ibu, mari kita bedah tuntas rahasia medisnya bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Bapak Ibu, coba saya tebak, sudah berbulan-bulan Bapak Ibu menghindari jeroan, tidak makan hati, tidak sentuh usus, tidak mau dekot-dekot dengan empal goreng kesukaan. Sudah disiplin sekali. Tapi tiba-tiba suatu pagi, kaki terasa panas, jempol membengkak, dan nyeri itu datang lagi, seperti tamu yang tidak diundang. Lalu Bapak Ibu bertanya dalam hati, saya sudah diet ketat, kenapa masih kambuh juga? Saya sangat mengerti perasaan itu. Frustrasi, bingung, bahkan mungkin sedikit putus asa. Sudah berkorban tidak makan enak berbulan-bulan, tapi hasilnya tetap sama. Bapak Ibu pasti merasa usaha itu sia-sia. Tapi hari ini saya ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting. Jeroan bukan satu-satunya penyebab asam urat kambuh. Ada penyebab tersembunyi lain yang jarang dibahas dokter manapun. Dan itulah yang akan kita kupas tuntas bersama hari ini. Dan fakta yang lebih mengejutkan lagi adalah ini. Ada dua tanaman yang tumbuh di sekitar kita, yang sudah lama dikenal nenek moyang, dan kini mulai diteliti manfaatnya secara ilmiah, yang bisa membantu tubuh membuang kelebihan asam urat secara alami. Namanya daun sirsak dan tempuyung. Keduanya mudah didapat, harganya sangat terjangkau, dan cara membuatnya pun sangat sederhana. Jadi, jangan kemoni mana dulu ya Bapak Ibu, karena ini penting sekali untuk kesehatan kita. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang paling berharga hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat bermakna. Tolong tuliskan di kolom komentar kalimat ini sekarang juga. Saya ingin asam urat saya tuntas, agar saya bisa beraktivitas dengan bebas dan nyaman. Tuliskan itu sebagai bentuk niat dan komitmen Bapak Ibu untuk sembuh. Karena setiap proses kesembuhan selalu dimulai dari niat yang kuat dan tulus dari dalam hati. Kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, lakukan sekarang juga ya. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, setiap hari ada kuliah kesehatan gratis yang nilainya tidak ternilai sama sekali. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu di kolom komentar sebagai tanda absen sehat kita hari ini. Apakah dari Semarang, Yogyakarta, Palembang, Banjarmasin, atau dari desa kecil yang tenang dan sejuk udaranya? Subscribe di channel ini bukan sekadar menekan tombol biasa. Bapak Ibu, ini adalah bentuk komitmen nyata untuk menjaga tubuh yang sudah Allah titipkan sejak kita lahir ke dunia ini. Tubuh ini adalah amanah yang wajib kita rawat sebaik mungkin, dan menjaganya dengan ilmu yang benar adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Jadi jangan sampai ketinggalan satupun kuliah subuh kesehatan kita ya, karena setiap episodenya selalu ada ilmu baru yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk seluruh sobat sehat yang saya cintai. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu memahami mengapa asam urat Bapak Ibu masih bisa kambuh meskipun jeroan sudah dihindari berbulan-bulan. Saya akan jelaskan ini dengan cara yang mudah dan tidak pakai istilah medis yang rumit, supaya Bapak Ibu benar-benar mengerti akar masalahnya. Bayangkan begini, di dalam tubuh kita ada sebuah sistem pembuangan, seperti saluran got di rumah. Tugasnya adalah mengalirkan limbah dari dalam tubuh keluar melalui air seni. Nah, salah satu limbah yang harus dibuang itu adalah asam urat, yaitu sisa dari proses pengolahan zat yang namanya purin. Selama saluran pembuangan ini bekerja lancar, asam urat akan terus keluar dengan sendirinya
dan tidak menumpuk di sendi-sendi tubuh Bapak Ibu. Masalahnya, ada beberapa hal yang bisa membuat saluran pembuangan ini tersumbat atau melambat, dan ini yang jarang diketahui banyak orang. Bukan hanya makanan berpurin tinggi seperti jeroan yang jadi masalah. Kurang minum air putih, terlalu banyak minuman manis, seperti teh manis botolan, atau minuman kemasan. Stres yang berkepanjangan, bahkan obat-obatan tertentu untuk tekanan darah, bisa membuat ginjal sulit membuang asam urat. Itulah penyebab tersembunyi yang selama ini luput dari perhatian. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tidak makan jeroan, tapi asam urat masih kambuh, bukan berarti usaha Bapak Ibu siap. Berarti ada faktor lain yang sedang bekerja di dalam tubuh dan belum tertangani dengan baik. Nah, disinilah daun sirsak dan tempuyung berperan sangat penting. Keduanya dikenal memiliki sifat yang membantu mendukung fungsi ginjal dalam membuang kelebihan asam urat lebih lancar dan lebih efisien dari dalam tubuh kita. Mari kita pelen-pelen melihat lebih dekat dua bahan luar biasa ini sebelum kita mulai menyiapkannya. Bahan pertama adalah daun sirsak. Bapak Ibu pasti sudah kenal dengan buah sirsak yang rasanya asam manis dan menyegarkan itu. Nah, daunnya ternyata menyimpan manfaat yang luar biasa. Daun sirsak yang kita gunakan adalah daun yang sudah tua, bukan daun yang masih sangat muda dan hijau muda di ujung ranting. Pilih daun sirsak yang warnanya hijau, tua, dan mengkilap permukaannya, yang letaknya di bagian tengah atau bawah ranting pohon sirsak. Biasanya daun ini ukurannya lebih besar dan lebih tebal dibanding daun muda yang ada di ujung. Kalau Bapak Ibu memegang daun ini, teksturnya sedikit kasar di permukaan bawahnya dan lebih halus di bagian atas. Aromanya saat masih segar memang tidak terlalu mencolok. Sedikit langu khas dondonan hijau yang segar dan alami. Kita butuh sekitar 10 lembar daun sirsak tua yang sudah dicuci bersih. Tidak perlu lebih dari itu dulu untuk permulaan. Karena tubuh perlu menyesuaikan diri secara bertahap. Cuci daun-daun ini di bawah air mengalir sambil digosok pelan di kedua sisinya untuk memastikan tidak ada debu atau kotoran yang menempel. Letakkan di tempat yang bersih dan siapkan bersama bahan berikutnya yang akan kita bahas setelah ini dengan seksama. Bahan kedua adalah tempuyung. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu belum begitu akrab dengan tanaman yang satu ini. Tempuyung adalah tanaman liar yang sering tumbuh di pinggir jalan, di kebun, atau bahkan di sela-sela batu di halaman rumah. Daunnya memanjang, berwarna hijau segar, dengan tepi daun yang sedikit bergerigi, tidak beraturan. Di beberapa daerah, tempuyung dijual di pasar tradisional bersama tanaman herbal lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Kalau Bapak Ibu kesulitan menemukan tempuyung segar, saat ini sudah tersedia juga dalam bentuk yang sudah dikeringkan dan dikemas di toko herbal atau apotek tradisional. Pilih yang dikemas dengan bersih dan ada informasi yang jelas pada kemasannya. Kita butuh sekitar 5 hingga 7 lembar daun tempuyung segar atau sekitar 1 sendok makan penuh kalau menggunakan yang sudah dikeringkan. Cuci bersih juga seperti daun sirsak tadi dengan penuh kesabaran. Sekarang sebelum kita ke dapur bersama, pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan sebuah panci kecil yang bersih dan 4 gelas air putih yang bening. 4 gelas ini akan kita rebus bersama kedua daun tadi, hingga airnya berkurang menjadi 2 gelas saja. Proses perebusan yang pelan dan sabar inilah yang akan memindahkan kandungan bermanfaat dari kedua daun tersebut ke dalam air yang nantinya akan kita minum bersama penuh harapan. Masukkan 10 lembar daun sirsak dan 5 hingga 7 lembar daun tempuyung ke dalam panci bersama 4 gelas air putih tadi. Nyalakan api dengan ukuran sedang saja. Tidak perlu terlalu besar. Biarkan air mulai memanas secara perlahan. Saat pertama kali air mulai hangat, Bapak Ibu akan mulai mencium perubahan aroma di dapur. Ada aroma hijau yang segar dari daun sirsak, sedikit seperti aroma teh herbal yang tenang dan menenangkan jiwa. Setelah beberapa menit, saat air mulai mendidih, aroma itu akan semakin kuat dan tercampur dengan aroma khas dari tempuyung yang sedikit lebih earthy, atau seperti tanah basah yang bersih setelah hujan. Bagi sebagian Bapak Ibu, mungkin aromanya terasa asing di awal. Tapi percayalah bahwa aroma itulah yang menandakan kandungan dari daun-daun tadi sedang berpindah dengan baik ke
ke dalam air rebusan kita yang berharga. Kecilkan api setelah mendidih, dan biarkan air terus menyusut dengan pelan hingga tersisa 2 gelas. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Selama menunggu, Bapak Ibu bisa duduk santai di kursi dapur sambil berzikir atau mendengarkan lantunan ayat suci. Jangan ditinggal terlalu jauh ya Bapak Ibu, karena kita perlu memastikan airnya tidak habis terlalu banyak hingga gosong di panci. Setelah air menyusut menjadi 2 gelas, perhatikan warnanya. Air rebusan ini akan berubah menjadi warna hijau kecoklatan yang agak gelap, seperti warna teh pekat yang diseduh lama. Warna itu adalah tanda bahwa proses ekstraksi berjalan dengan baik dan kandungan dari daun sirsak serta tempuyung sudah larut ke dalam air. Angkat panci dari api dan biarkan sedikit mendingin selama sekitar 5 menit sebelum disaring ke dalam gelas. Saring air rebusan menggunakan saringan kecil yang bersih ke dalam 2 gelas terpisah. 1 gelas untuk diminum pagi hari, dan 1 gelas lagi untuk diminum sore hari. Kalau Bapak Ibu merasa rasanya terlalu pahit atau terlalu pekat, boleh ditambahkan sedikit madu asli untuk membantu memperbaiki rasanya. Tapi jangan ditambah gula pasir ya, karena gula bisa memperburuk kondisi asam urat yang sedang kita coba perbaiki bersama ini. Saat seteguk pertama masuk ke mulut, rasanya memang sedikit pahit dan agak sepat, khas minuman herbal yang sesungguhnya. Tapi begitu melewati tenggorokan dan masuk ke perut, ada rasa hangat yang menenangkan yang menyebar dari dalam. Itu adalah sensasi tubuh yang sedang menerima sesuatu yang baik dan bermanfaat untuknya. Dengan madu, rasa pahitnya bisa jauh berkurang, dan minuman ini menjadi lebih mudah dinikmati setiap harinya tanpa paksaan. Minumlah 1 gelas di pagi hari, setelah sarapan ringan, dan 1 gelas lagi di sore hari setelah makan siang. Pastikan perut tidak dalam kondisi benar-benar kosong saat meminumnya agar tidak mengganggu. Lambung Bapak Ibu, lakukan ini secara rutin setiap hari selama minimal 2 hingga 4 minggu. Konsistensi adalah kuncinya. Bapak Ibu, tanaman herbal bekerja perlahan tapi pasti, seperti air yang lama-lama mengikis batu yang keras sekalipun. Yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan adalah memperbanyak minum air putih setiap harinya. Ini bukan sekadar saran biasa. Ini adalah bagian dari terapi asam urat yang paling mendasar dan paling penting. Air putih yang cukup akan membantu ginjal bekerja lebih lancar, membuang asam urat keluar dari tubuh melalui urin. Targetkan minimal 8 hingga 10 gelas air putih setiap hari tanpa terkecuali. Bapak Ibu yang baik hati, selain itu ada beberapa minuman yang tanpa Bapak Ibu sadari mungkin selama ini ikut memperparah asam urat. Meskipun jeroan sudah dihindari. Minuman manis kemasan teh manis dalam botol atau minuman bersoda mengandung fruktosa tinggi yang bisa meningkatkan produksi asam urat di dalam tubuh. Ini adalah salah satu penyebab tersembunyi yang tadi saya sebutkan di awal. Mengurangi atau stop konsumsi minuman manis kemasan ini bisa memberi perbedaan yang cukup besar pada kondisi asam urat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang selalu paling ramai di klinik tempat saya praktik, yaitu sesi tanya-jawab. Ada 4 pertanyaan yang hampir selalu muncul dari Bapak Ibu ketika membahas asam urat, dan saya ingin menjawabnya di sini agar semua yang menonton pun mendapat jawaban yang sama lengkapnya. Simak baik-baik ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini mungkin juga ada di benak Bapak Ibu selama ini. Pertanyaan pertama yang sangat sering muncul adalah, "Dokter, buah-buahan apa saja yang aman untuk penderita asam urat?" Ini pertanyaan bagus sekali. Sebagian besar buah-buahan segar sebenarnya aman dikonsumsi oleh penderita asam urat dan bahkan bermanfaat karena kandungan air dan antioksidannya. Yang perlu dihindari adalah buah dengan kadar fruktosa sangat tinggi seperti durian dalam jumlah besar. Buah seperti semangka, pepaya dan pisang sangat bersahabat untuk kondisi asam urat Bapak Ibu. Pertanyaan kedua yang tak kalah sering ditanyakan adalah, "Dokter, apakah kacang-kacangan harus dihindari total kalau asam urat?" Jawabannya, tidak harus dihindari total. Kacang-kacangan memang mengandung purin, tapi dalam kadar yang lebih rendah dibanding jeroan atau seafood. Kacang tanah, kacang kedelai dalam jumlah wajar,
atau tahu dan tempe yang sudah difermentasi, masih bisa dikonsumsi dalam porsi yang tidak berlebihan. Kuncinya selalu ada di kata tidak berlebihan. Pertanyaan ketiga yang selalu membuat ruang klinik menjadi lebih hidup adalah, "Dokter, apakah asam urat bisa sembuh total?" Saya selalu menjawab ini dengan jujur. Asam urat adalah kondisi yang bisa dikelola dengan sangat baik, sehingga tidak lagi kambuh dan tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu sehari-hari. Dengan pola makan yang tepat, minum yang cukup, dan ramuan herbal yang rutin, banyak orang berhasil menjalani hidup normal tanpa serangan asam urat yang menyiksa selama bertahun-tahun. Pertanyaan keempat yang selalu saya tunggu karena jawabannya sangat praktis adalah, "Dokter, bagaimana cara saya tahu apakah asam urat saya sedang tinggi tanpa harus ke laboratorium?" Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek sederhana ini di rumah sekarang juga. Tekan pelan bagian jempol kaki Bapak Ibu dengan ibu jari tangan. Apakah terasa nyeri? Meskipun tidak sedang bengkak, apakah sendi pergelangan kaki terasa kaku di pagi hari? Kalau ya, ada baiknya segera periksakan kadar asam urat ke laboratorium terdekat. Gerakan sederhana lainnya yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang adalah memutar pergelangan kaki pelan-pelan searah jarum jam sebanyak 10 kali, lalu berlawanan sebanyak 10 kali. Gerakan ini membantu melancarkan sirkulasi darah di area sendi kaki yang sering menjadi sasaran serangan asam urat. Lakukan dengan lembut dan tanpa dipaksakan. Kalau terasa nyeri saat diputar, berhenti dan istirahatkan. Ini bukan gerakan untuk menghilangkan nyeri, tapi untuk menjaga sendi tetap lentur. Sekarang kita sudah hampir sampai di penghujung perbincangan kita yang hangat hari ini, Bapak Ibu. Sebelum saya tutup dengan doa, ada beberapa hal penting yang ingin saya titipkan di hati Bapak Ibu. Asam urat yang kambuh berulang bukan berarti tubuh Bapak Ibu rusak. Bukan berarti tidak bisa ditolong. Itu hanyalah sinyal dari tubuh yang meminta perhatian lebih. Meminta kita untuk lebih teliti menjaganya dari semua sisi. Bukan hanya dari sisi makanan saja. Yang sering dilupakan Bapak Ibu adalah peran stres dalam memperburuk asam urat. Ketika kita stres, tubuh memproduksi hormon kortisol yang dalam jangka panjang bisa mengganggu kemampuan ginjal dalam membuang asam urat dengan baik. Maka menjaga ketenangan batin, rajin berzikir, sering bersilaturahmi dengan keluarga yang dicintai, dan menikmati waktu santai di rumah adalah bagian dari terapi asam urat yang sangat nyata manfaatnya bagi tubuh Bapak Ibu. Satu hal yang juga ingin saya sampaikan adalah tentang pentingnya istirahat yang cukup setiap malam. Saat tidur, ginjal bekerja lebih fokus membersihkan sisa metabolisme di dalam darah, termasuk kelebihan asam urat. Tidur yang kurang atau tidak berkualitas akan mengganggu proses pembersihan alami ini. Usahakan tidur minimal 7 jam setiap malam di waktu yang teratur. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur agar kualitas tidur Bapak Ibu benar-benar baik dan tubuh bisa beristirahat optimal. Jangan lupa juga untuk tetap bergerak ringan setiap harinya meskipun asam urat sedang terasa tidak nyaman. Berjalan kaki ringan selama 20 hingga 30 menit di pagi hari sangat membantu melancarkan peredaran darah dan membantu tubuh bekerja lebih efisien, membuang sisa metabolisme. Tidak perlu olahraga berat, tidak perlu berlari. Cukup jalan santai di sekitar rumah sambil menghirup udara pagi yang segar dan mensyukuri nikmat sehat yang masih Allah berikan setiap harinya. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa pemakaian alas kaki yang tepat sangat penting saat asam urat sedang kambuh. Gunakan sandal atau sepatu yang lembut dan tidak menekan jempol atau sendi kaki. Tekanan pada sendi yang sedang meradang bisa memperparah nyeri secara signifikan. Di dalam rumah pun usahakan menggunakan sandal rumah yang empuk. Jangan berjalan dengan kaki telanjang di lantai yang keras terlalu lama. Perhatian kecil seperti ini berdampak nyata pada kenyamanan Bapak Ibu. Nah, sobat sehat yang saya cintai, sekarang saatnya kita menutup kuliah kesehatan kita hari ini. Satu permintaan tulus saya kepada Bapak Ibu adalah jangan biarkan ilmu ini berhenti di sini saja. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pensiunan,
atau grup pengajian Bapak Ibu sekarang juga. Karena mungkin ada saudara atau sahabat yang sudah lama menderita asam urat berulang, tapi tidak tahu ada penyebab tersembunyi yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sedang melakukan sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan pernah putus, terus mengalir setiap kali ada orang yang menonton dan mengambil manfaat darinya, bahkan saat kita sudah tidak lagi di dunia ini kelak. Satu kali klik tombol bagikan bisa mengubah kualitas hidup seseorang yang selama ini tersiksa oleh asam urat yang tidak kunjung tuntas. Bayangkan betapa besar nilainya di sisi Allah untuk Bapak Ibu yang mau berbagi dengan ikhlas. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa yang sangat tulus untuk Bapak Ibu sekalian. Ya Allah yang Maha Menyembuhkan, sembuhkanlah Bapak Ibu yang sedang berjuang dengan asam uratnya. Ringankan rasa nyeri di sendi-sendi mereka. Lancarkanlah proses pembuangan racun dalam tubuh mereka. Berikan mereka kesehatan yang cukup untuk beribadah, untuk berkumpul bersama keluarga yang dicintai, dan untuk menikmati setiap hari yang Engkau anugerahkan dengan penuh syukur. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir hari ini. Bapak Ibu yang saya sayangi dan selalu saya doakan. Saya Dr. Irfan Ali dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaan Bapak Ibu sekalian setiap harinya. Sampai jumpa di kuliah sehat kita berikutnya, yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.